Halo Gain Hunters, selamat datang di channel saya Adi Novianto Putra. Dan di video kali ini, kalau teman-teman ikut Instagram saya, ikut story WhatsApp saya, pasti sering lihat testimoni banyak teman-teman klien-klien saya itu yang profit ya, yang profit dari trading forex ini. Nah, apa sih sebenarnya rahasia dari profit mereka ini? Akan saya share di video kali ini, jadi pastikan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir sehingga teman-teman bisa ngerti betul isinya dan bisa langsung mempraktekkan isi dari video ini. Nah, jadi sebelumnya kalau teman-teman ingin belajar trading forex, teman-teman bisa bergabung di komunitas saya di Gain Hunters, dan ada juga kelasnya. Saya ada kelas untuk belajar trading forex juga, itu juga ada di Gain Hunters juga. Kemudian buat teman-teman yang pengen ikut webinar saya, itu gratis, diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam 6 ya, jam setengah 7 sampai jam mendekati jam 8 lah, jam 8 kurang seperempat. Itu teman-teman bisa ikut di XM ya. Jadi teman-teman silakan yang belum punya akun di SM, silakan teman-teman daftar di fxhunter.club ya. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, nanti akan ada email untuk link webinarnya. Untuk materi-materinya itu sangat bagus sekali buat teman-teman yang terutama bagi teman-teman yang pengen mendalami mengenai trading forex ini ya. Nah, pastikan teman-teman juga ikut webinar saya di XM ya. Oke, jadi kembali lagi ke materi, langsung saja kita buka MetaTrader 4-nya. Nah, jadi kalau ketika teman-teman itu lihat di grafik pergerakan harga ya, di dalam grafik ini teman-teman bisa lihat grafiknya itu naik dan turun. Nah, di sini kunci yang pertama, teman-teman harus tahu dan harus memahami bahwa pergerakan harga itu cuma dua arah saja, naik atau turun. Kalau nggak naik ya turun, dan kalau naik kita open posisi buy, kalau turun kita open posisi sell. Nah, kunci pertama itu teman-teman harus tahu mengenai itu ya. Lalu teman-teman juga harus tahu bentuk dari market itu ada tiga tren ya, ada tiga trennya. Yang pertama itu adalah tren naik, kemudian yang kedua itu adalah tren turun, kemudian yang ketiga adalah sideways. Nah, ketiga ini itu juga teman-teman harus memahaminya ya. Ini sebagai kunci yang kedua. Jadi ada tiga tren naik, tren turun, dan tren sideways atau pergerakannya itu mendatar. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui tiga kunci ini, maka teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya. Lalu indikator apa sih yang dipakai? Teman-teman bisa gunakan indikator fraksial. Nah, indikator fraksial itu merupakan indikator dari yang dikembangkan oleh Bill Williams ya. Nah, indikator fraksial itu cara memasangnya seperti ini. Pilih insert indikator, kemudian Bill Williams, dan pilih fraksial. Untuk warnanya terserah mau dikasih warna apa. Kalau backgroundnya hitam ya jangan dikasih warna biru gelap ya, tapi kasih warna yang lebih terang. Tapi kalau backgroundnya putih ya kita kasih warna yang lebih gelap. Kemudian untuk pixelnya, biasanya ini ketebalan dari indikatornya, dan kalau semakin kecil itu akan susah dilihat, jadi kita pilih yang nomor ketiga aja. Oke, jadi bentuknya seperti untuk indikator fraksial itu ya. Jadi tanda panah naik dan tanda panah turun. Untuk tanda panah naik itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan tren dari tren naik ke tren turun. Kemudian untuk tanda panah turun itu menandakan terjadi perubahan dari tren turun ke tren naik. Nah, sesimpel itu. Nah, tapi di sini saya belum menyebutkan ya bagaimana sih caranya
cara simple supaya bisa dapat cuan di trading forex ini. Oke, dari ketiga step tadi, ketiga kunci tadi, kita langsung masuk ke kunci yang keempat. Gini ya, jadi market itu kan pergerakannya naik dan turun dua arah. Kemudian bentuk trennya itu ada tiga ya. Tren naik, tren turun, kemudian tren sideways. Lalu indikatornya pakai ini jelas ya. Kemudian ketika market itu trennya naik, pasti suatu saat akan kembali turun ya, pasti suatu saat akan berubah menjadi turun. Dan kalaupun pada saat itu kita lagi open posisi di market yang sedang naik, masih tren ya, masih tren kuat ya, otomatis pilihan yang paling besar untuk kita open posisi itu adalah buy ya, karena trennya naik. Dan kalau trennya itu turun dan kita itu sedang open posisi di situ, trennya masih kuat turun ya, otomatis yang akan kita buka itu adalah sell ya kan. Tapi kalau trennya itu lagi berada di posisi tren sideways, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, di sini kita akan mencari tren-tren yang sedang sideways ini. Kenapa? Karena dari tren sideways inilah kita akan lebih mudah untuk menggunakan atau untuk mencari cuan di situ ya. Nah, ketika tren sideways itu pasti ada sebuah pertanyaan, akankah market itu selanjutnya akan naik atau turun? Nah, dari prinsip inilah kita bisa menggunakan pending order yang namanya buy stop atau sell stop ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, kita bisa menggunakan pending order buy stop atau sell stop ketika ada di market yang sedang sideways. Saya kasih contoh, market ini sedang sideways. Nah, ketika muncul indikator fractal seperti ini, di atas dan di bawah seperti ini ya, teman-teman bisa membuat garis mendatar seperti ini di sini, dan garis mendatar juga di bawah di ujung dari tanda panah indikator fractal ini seperti ini ya. Nah, garis ini bisa dipakai untuk memasang pending order buy stop atau sell stop. Nah, kalau teman-teman mengikuti kemudian marketnya itu tiba-tiba bergerak ya, pasti ketika marketnya sedang sideways itu pasti kedepannya akan bergerak baik itu naik ataupun turun. Teman-teman otomatis akan kena ini ya, kena sell stop ya. Ketika marketnya bergerak turun sesuai dengan pergerakan hari ini ya, akan kena sell stop seperti ini, dan semakin turun sehingga teman-teman akan menghasilkan profit. Kalau teman-teman mengikuti memasang sell stop di sini, teman-teman akan profit sekitar 568 pip ya. Profit yang teman-teman dapatkan dari strategi sesederhana ini. Nah, cara memasang pending ordernya gimana? Bisa klik di sembarang, tapi di garis ini ya, di antara garis ini, di level inilah, dengan klik kanan ya, kemudian dipilih trading, pilih sell stop ya, kita klik new order, kemudian pilih pending order, kemudian sell stop di sini. Kemudian untuk volumenya teman-teman tentukan sendiri, sesuaikan dengan money management teman-teman. Nah, untuk price-nya kita paskan di garis ya. Oke, kemudian klik place. Nah, ini kan belum masuk garisnya untuk pending order di sini kan. Ini belum sesuai dengan garis, jadi kita bisa klik pending order di sini ya. Paskan di atas ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk buy stopnya teman-teman bisa juga diklik kanan ya, kemudian klik trading, pilih buy stop. Nah, nanti akan muncul garis buy stopnya di sini. Nah, ketika marketnya itu naik, nanti untuk buy stop ini ketika marketnya naik akan menembus buy stop kita,
Dan ketika marketnya itu semakin naik, otomatis kita akan tambah profitnya. Seperti itu. Nah, kita cari market yang pada saat ini itu sedang sideways ya. Kalau ini kan marketnya sedang terjadi tren dan terjadi koreksi ya di sini. Entah marketnya akan lanjut naik atau akan lanjut turun. Kalau kita paksakan untuk open posisi di sini, berarti kita opsinya adalah buy stop di sini. Kenapa? Karena di sini muncul indikator fractal. Nah, opsi untuk sell stopnya di mana? Di bawah sini. Kenapa? Karena indikator fractalnya ada di sini ya. Jadi kalau kita ambil sell stopnya, ya jaraknya dengan harga aktualnya itu kejauhan. Jadi kita lama menunggunya. Kita akan cari market yang pergerakannya itu sideways ya, seperti di emas ini ya. Ini marketnya itu sideways-nya lama banget kayak ini. Ya, nih sideways-nya lama banget dari sini. Ya meskipun terjadi volatilitas tinggi kemarin, tapi ini masih sideways ya. Sideways dan cenderung untuk naik. Nah, di sini teman-teman bisa open posisi di mana sih? Nah, ini ada fractal yang baru, yang atas, sebelah atas. Kemudian ini ada fractal yang baru juga di sebelah bawah. Teman-teman bisa order, memasang pending order itu di bagian ini, di pucuk atas fractal ini, dan pending order sell stop di pucuk bawah sini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita pakai pending order, sell stop, dan buy stop saja? Kenapa kok nggak pakai buy limit atau sell limit? Nah, kuncinya gini teman-teman. Jadi kalau kita ini kan strateginya kita membuat kurungan ya, atau mengurung market itu di atas dan di bawah. Nah, yang kita cari itu adalah ketika market itu breakout atau ketika market itu menembus dari level yang sudah kita tentukan. Nah, kalau buy limit itu cuman mencari atau memanfaatkan ketika terjadinya pembalikan arah. Jadi tidak bisa dipakai di strategi ini. Yang untuk sell stop dan buy stop ini kan kita pasangnya untuk buy stopnya itu di atas harga. Jadi harapannya market itu naik menembus dari buy stop yang sudah kita pasang. Artinya market itu breakout dari level yang sudah kita tentukan. Sedangkan untuk sell stop juga sama ya. Ketika terjadi tren turun, harapannya adalah kita harganya itu menembus atau breakout dari harga yang sudah kita pasang tadi. Nah, jadi itu alasan kenapa kita memakai buy stop dan sell stop. Nah, ketika marketnya itu sudah dipasang seperti ini ya, teman-teman bisa tinggal tunggu. Yang penting jangan lupa untuk memasang stop loss dan take profit. Nah, itu ditentukan dengan strategi teman-teman ya untuk pemasangan take profit dan stop lossnya. Nah, setelah kita sudah memasang ini pending order seperti ini, udah kita tinggal bisa melakukan pekerjaan yang lain. Nah, strategi ini cukup simpel sekali, cukup mudah dan bisa dilakukan oleh Anda yang sibuk kerja sekalipun. Jadi sangat cocok untuk dilakukan oleh siapa saja, dan kuncinya juga sangat mudah ya. Jadi pertama teman-teman harus tahu bahwa market itu pergerakannya adalah naik dan turun, dua arah tersebut. Kemudian trennya itu adalah tren naik, tren turun, dan sideways. Jadi ini teman-teman harus hafal ya. Kemudian kunci yang ketiga teman-teman pakai indikator fractal, dan yang keempat itu adalah teman-teman kurung dengan ketika muncul indikator fractal terbaru pada saat market yang sedang sideways. Jadi teman-teman kurung dengan pending order. Kuncinya 4 itu. Nah, jadi gimana? Teman-teman sudah mengerti? Kalau teman-teman sudah mengerti atau belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar video, kita diskusi mengenai strategi ini ya, di kolom komentar video ini ya. Oke, jadi gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.